Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada jemaat Sion Altar yang saya kasih dan bagi seluruh pendengar dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya kita selalu dalam penyertaan Tuhan dan pelindungan Tuhan. Sebab itu kita mau memulai hari ini dengan merenungkan firman itu. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai 18. Namun saya ambil ayat pokoknya di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, perikop di pasal ini di ayat 16 sampai 18 itu tentang jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Dan tema dalam 2 Korintus ini adalah tentang kemuliaan melalui penderitaan. Paulus menulis surat kiriman ini kepada jemaat Korintus dan kepada orang percaya di seluruh Akaya. Itu terdapat di dalam 2 Korintus 1 ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, sebagai manusia punya rasa kecewa adalah hal yang sangat wajar, bukan? Namun kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, pengikut Kristus, kita tidak boleh membiarkan hal itu berlarut-larut, menguasai hati dan pikiran kita. Karena kehidupan yang dikendalikan oleh kekecewaan, oleh rasa sakit hati, itu akan melahirkan hal-hal yang negatif. Salah satunya adalah tawar hati, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Situasi ini pun bisa jadi dimanfaatkan oleh si jahat, oleh iblis, untuk kita jauh dengan hadirat Tuhan, untuk kita jauh dari Tuhan. Karena iblis paling suka melihat orang Kristen yang mulai tawar hati, orang Kristen yang mulai kecewa dengan lingkungan, dengan keadaan, dengan gereja, dengan hamba-hamba Tuhan, dengan orang-orang yang katanya Kristen, tapi dia juga kecewa dengan sesama orang Kristen. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, di dalam Amsal 24 ayat ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, untuk menghadapi dunia ini yang tidak semakin baik, kita perlu kekuatan Tuhan. Makanya jika kita tawar hati di masa kesesakan, di masa ujian kita, kecillah kekuatanmu. Makanya jangan sampai kita tawar hati, sehingga iblis akan semakin mudah menghasut kita, membawa kita, mempengaruhi kita dengan tipu muslihatnya yang sepertinya tidak terlalu melenceng. Namun hal itu iblis bisa pakai dengan tipu muslihatnya yang licik untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin contohnya seperti ini. Lihat, mungkin orang itu yang tidak beribadah, tidak belajar firman, tidak setia melayani, tidak takut Tuhan, hidupnya mungkin kelihatannya hidupnya foya-foya, hidupnya seperti tidak punya Tuhan, tidak takut Tuhan. Namun hidupnya tetap berkelimpahan, hidupnya tetap diberkati. Mungkin sempat dari kita terbenak pikiran atau hal seperti itu. Namun iblis juga mungkin bilang juga, sementara kamu yang sudah rajin ibadah, kamu belajar firman, kamu mengerti firman, bahkan kamu takut Tuhan, kamu tidak terlalu diberkati. Mungkin kamu tidak sesukses orang yang sepertinya hidup duniawi, tapi dia diberkati, dia sukses dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, apakah tujuan kita cuma kekayaan saja di dunia ini? Apakah tujuan kita cuma kesuksesan saja? Kesuksesan, kekayaan memang berguna. Namun jangan sampai kekayaan atau kesuksesan itu yang mengikat kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita juga di dalam Mazmur 37 ayat yang pertama dan kedua. Demikianlah firman Tuhan.
Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Artinya apa Bapak Ibu Saudara Tuhan? Firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat yang pertama dan kedua ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang di dunia ini hanyalah sementara Bapak Ibu Saudara Tuhan. Yang mau kita kejar adalah kekekalan di surga nanti. Beginilah firman Tuhan. Juga dikatakan di Alkitab, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, firman Tuhan sudah bilang, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang merasa mampu sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kadang saat kita sudah sukses, saat kita sudah di titik yang kita inginkan, bisa jadi kita sombong, bisa jadi kita angkuh, bisa jadi kita merasa mampu dengan kekuatan kita Bapak Ibu Saudara Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara Tuhan. Karena hal itu bisa dipakai iblis untuk membuat kita tidak mengandalkan Tuhan dan membuat kita jauh dari Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini, iblis seringkali ingin membuat kita mengutamakan hal-hal duniawi, bukan hal-hal yang rohani. Contohnya, kita semakin hari semakin disibukkan dengan pekerjaan, kita semakin lupa dengan jam-jam ibadah, jam-jam doa, jam-jam persekutuan. Secara tidak sadar Bapak Ibu Saudara Tuhan. Namun kita mau untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu mencari hadirat Tuhan. Tetapi kita tetap saja Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita terpengaruh, kadang tetap saja kita terpengaruh oleh hasutan iblis, berbicara tentang kekecewaan. Namun dari hal kekecewaan ini seharusnya yang paling kecewa, jika kita baca Alkitab, yang harusnya kecewa itu Tuhan Yesus yang layak kecewa. Karena apa? Karena orang yang mengkhianati dan menyerahkan dia bukan orang asing, bukan orang yang jauh, namun muridnya sendiri yang mengkhianati dia, yang menyerahkan dia. Namun dia tetap mau mengasihi Bapak Saudara Tuhan. Itu yang mau kita contoh. Apapun keadaan kita, siapapun yang mungkin menjatuhkan kita, menjelekkan kita, mungkin kelihatan jahat kepada kita, kita mau tetap mengasihi. Sungguh apa yang tampak di mata seringkali membuat kita kecewa ataupun tawar hati. Makanya kita harus fokus, kita harus mengarahkan kerohanian kita, mengarahkan mata kita kepada Tuhan saja, bukan kepada yang ada di sekitar kita. Dan bahkan yang membuat kita emosi, membuat kita marah, seringkali itu justru orang-orang sekitar kita, orang yang kita anggap baik, orang yang kita anggap di atas kita, mungkin yang kerohaniannya lebih tinggi, bahkan teman seperjuangan kita. Namun justru mereka kadang yang membuat kita emosi, membuat kita tawar hati. Namun kita tidak boleh kehilangan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tidak boleh kehilangan kedekatan kita dengan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat ke-5 juga dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah tadi. Terkutuklah yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Marilah, firman Tuhan juga mengingatkan lagi, untuk kita selalu dekat dengan Tuhan. Caranya supaya kita tidak mudah kecewa, kita tidak jauh dari Tuhan, dan tidak mengandalkan manusia. Apa caranya? Yaitu sebaliknya, kita mau agar kita tidak kecewa dan tidak meninggalkan Tuhan. Kita mau menaruh Tuhan di atas segalanya dan selalu menanti-nantikan Tuhan, selalu berusaha dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 25 ayat yang ketiga dikatakan, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya tutup di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke
tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara Tuhan, jika kita selalu dekat dengan Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan yang akan melindungi kita, Tuhan yang akan menyertai kita, dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Bahkan Tuhan akan memberikan hidup kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Marilah Bapak Ibu Saudara Tuhan, sebelum kita memulai hari ini, kita mau berkomitmen untuk menjadi berkat, dan kita mau berkomitmen untuk selalu fokus kepada Tuhan dan bukan kepada sekeliling kita, bukan kepada manusia, bahkan kepada orang-orang sekitar kita. Saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan ajar kami untuk tidak tawar hati Tuhan. Ajar kami untuk selalu fokus kepadamu, agar kami selalu dekat kepadamu Tuhan, agar hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih, dan kami siap untuk memulai hari ini. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada.